Halo Sobat ASN, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Selamat datang di podcast kami, Ruang Informasi Digital. Saya Vina, host rekan-rekan saat ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, media sosial. Siapa sih di sini yang tidak suka berselancar di Instagram, TikTok, Twitter, atau platform lainnya? Pastinya kebanyakan dari kita menggunakan semua platform tersebut ya. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, dapatkah saya membedakan mana konten yang benar, mana yang hoax, mana yang berisi ujaran kebencian, mana konten hasutan atau konten adu domba, dan banyak jenis konten negatif lainnya. Sebagai aparatur sipil negara dan pengguna platform digital itu sendiri, kita punya tanggung jawab untuk menjaga ruang digital dari polusi informasi. Oleh karena itu, kita harus memiliki kompetensi digital yang utuh, mencakup 4 pilar. Yang pertama, digital skill, kemudian digital etik, kemudian digital culture, dan digital safety. Keempat pilar ini menjadi kunci kita untuk menghadapi tantangan konten negatif. Nah, karena Vina udah menjelaskan nih secara umumnya, sekarang Vina mau mengajak rekan-rekan semuanya untuk membedah satu persatu gimana sih keempat pilar ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi konten-konten negatif tersebut. Yang pertama, kita bicara soal digital skill atau kecakapan digital. Ini adalah kemampuan teknis dan praktis kita dalam menggunakan teknologi digital. Bagaimana cara membedakan hoax dan konten hasutan? Hoax sendiri seringkali menggunakan judul yang provokatif, sumbernya tidak jelas atau tidak kredibel, dan biasanya meminta kita untuk segera membagikannya kembali. Penggunaan digital skill kita yaitu untuk melakukan cross-check. Kita bisa mencari sumber resmi, kemudian mesin pencari untuk melihat apakah ada berita yang sama yang telah dilaporkan oleh media mainstream yang tentunya sudah terverifikasi, atau malah saat kita cek tanggal publikasinya, terlihat bahwa berita tersebut merupakan hoax yang lama kemudian disebarkan kembali. Sedangkan untuk konten hasutan, yaitu konten yang mendorong atau memicu tindakan melanggar hukum, kekerasan, atau perlawanan terhadap otoritas sah. Ini juga sering dibungkus sebagai kebenaran yang tersembunyi. Digital skill kita harus mampu mengidentifikasi pola bahasa yang manipulatif dan niat tersembunyi di balik informasi tersebut. Intinya, jangan mudah terpercaya, think before you click and think before you share. Selanjutnya, pilar yang paling krusial dalam ruang publik yaitu digital etik atau etika digital. Etika digital adalah kesadaran dan tanggung jawab kita sebagai pengguna ruang digital. Sebagai ASN, kita juga terikat pada nilai-nilai dasar berakhlak yang dapat menjadi pagar utama kita dalam bermedia sosial juga. Nah, bagaimana membedakan ujaran kebencian dan konten adu domba? Biasanya, ujaran kebencian ini kontennya menyerang individu atau kelompok berdasarkan sara atau disabilitas. Ini jelas melanggar etika dan hukum. Dalam konteks ASN, kita harus loyal pada bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi prinsip harmonis dan kolaboratif. Konten yang memecah belah persatuan adalah musuh bagi ASN. Sedangkan konten adu domba merupakan konten yang sengaja membandingkan dua pihak atau lebih dengan tujuan memicu konflik dan permusuhan. Seringkali menggunakan narasi kami versus mereka. Dengan digital etik, dapat mengarahkan kita untuk tidak hanya tidak menyebarkan, tetapi juga berani melaporkan konten-konten tersebut. Ingat, hak dan kewajiban kita di dunia digital mencakup kebebasan berekspresi, tetapi tetap dibatasi oleh perlindungan terhadap hak asasi orang lain. Yang ketiga
adalah digital culture atau budaya digital. Ini merupakan pembentukan pola pikir dan kebiasaan kita dalam berinteraksi di ruang digital. Budaya digital yang baik merupakan budaya yang kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab. Bagaimana sih digital culture dapat membantu kita? Dengan sikap kritis, budaya digital dapat mengajarkan kita untuk tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga mempertanyakan siapa yang membuat konten ini, apa sih kepentingannya, apa sih dasarnya. Nah, ini sangat penting untuk menangkis segala bentuk konten negatif. Dalam konteks ASN sendiri, sebagai ASN kita harus menunjukkan budaya digital yang adaptif terhadap perubahan, namun tetap akuntabel terhadap informasi yang kita terima dan kita sebarkan. Kita harus menjadi teladan dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Terakhir dan tak kalah penting adalah digital safety atau keamanan digital. Ini bukan hanya soal password atau antivirus yang dipasang. Digital safety juga mencakup kesadaran kita terhadap resiko dan dampak interaksi digital, termasuk bahayanya terhasut atau terjerumus dalam penyebaran konten negatif. Nah, bagaimana digital safety berkaitan dengan konten negatif? Konten negatif seperti hasutan, ujaran kebencian, adu domba, itu seringkali digunakan sebagai umpan untuk pencurian data, phishing, atau serangan cyber lainnya. Ketika kita terlalu emosional atau reaktif terhadap konten tersebut, fokus kita bisa teralihkan dari keamanan pribadi kita sendiri. Dengan adanya digital safety, mengingatkan kita bahwa menyebarkan konten negatif, termasuk hoax dan ujaran kebencian, dapat membawa konsekuensi hukum serius. Ingat, kita memiliki tanggung jawab hukum dan etika, seperti yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Sobat ASN, kesimpulannya, keempat pilar kompetensi tersebut bekerja secara sinergis. Dengan digital skill, memberi kita kemampuan teknis untuk memverifikasi. Dengan digital etik, memberi kita kompas moral untuk menolak dan melaporkan konten yang merusak. Dengan digital culture, membentuk kebiasaan kritis dan bertanggung jawab. Dengan digital safety, melindungi kita dari dampak negatif interaksi cyber. Sebagai ASN, kita adalah representasi negara. Setiap like, setiap share, dan setiap komentar yang kita tuangkan di ruang digital akan mencerminkan integritas institusi. Mari kita jadikan diri kita smart ASN yang tidak hanya mahir teknologi, tetapi juga beretika tinggi, berbudaya positif, dan senantiasa menjaga keamanan cyber. Demikianlah informasi digital bagi kita hari ini. Saya harap rekan-rekan mendapatkan pencerahan, terus tingkatkan kompetensi digital rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam ASN.